Terima kasih. Nah, kita mulai, yaitu kemarin sampai dengan contoh ya untuk PD linear tingkat 1. Kita belum bahas contohnya. Jadi yang ini saya ulangi sebentar. Nih ya. Jadi saya ulangi untuk PD linear tingkat 1. Jadi selalu, saya ulangi ya, selalu gunakan bentuk umum untuk memudahkan. Nah, dari bentuk umum ini, untuk menyelesaikan PD-nya dikalikan dengan faktor pengali, faktor pengintegralan, yaitu V yang sama dengan E pangkat integral PX dx. Nah, PX-nya ini diperoleh di sini, ini PX-nya. Jadi di luar Y adalah PX. Sehingga kalau PD-nya ini dikalikan dengan faktor pengali, faktor pengintegralan E pangkat integral PX dx-nya, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk ini kita punya pola U aksen V ditambah V aksen U. Nah, pola ini adalah, kalau misalkan saya ulangi, adalah D dx, ya, D dx dari UV. DDX itu adalah turunan dari UV. Turunan dari UV sama dengan U aksen V ditambah dengan V aksen U. Nah, jadi kita punya pola. Jadi kita punya polanya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi ini kita punya pola di sini nih. U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga sama polanya ini menjadi DDX dari UV. U-nya adalah Y dan V-nya adalah E pangkat integral PX dx. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. D dx dari UV sama dengan QX E pangkat integral PX dx. Dx-nya ini, nih, pindah ruas ke kanan. Nih. Kemudian kedua ruas diintegralkan. Integral dari diferensial adalah fungsinya sendiri sama dengan integral Qx E pangkat integral Px dx. Nah, sehingga Y-nya sama dengan ini. Selanjutnya adalah ke contoh. Jadi, contohnya ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Jadi, dengan syarat ini, syaratnya nanti. Tapi, yang kita perhatikan dulu adalah ini. Nah, di luar Y adalah apa? PX. Jadi kalau kita kembali ke awal lagi, di luar Y ini, di luar Y adalah PX. Jadi untuk yang di sini di luar Y adalah PX, maka PX-nya sama dengan 1/X. PX sama dengan 1/X. Sehingga V-nya sama dengan E pangkat integral dx per X, atau sama dengan E pangkat ln X, atau sama dengan X. Nah, V-nya sama dengan X. PD-nya dikalikan dengan V. PD-nya ini dikalikan dengan V. Hasilnya adalah dy dx dikalikan V, V-nya adalah X, di sini adalah X, di sini adalah X, ini adalah V. Kemudian X ini saling menghilangkan atau sama dengan di sini. Di sini ya, saling menghilangkan adalah sama dengan 1. 1 itu kalau kita tulis gabung sebenarnya nggak usah kita tulis, tapi di sini hanya menunjukkan. Kalau V-nya sama dengan X, maka V aksennya adalah 1. Turunan dari X sama dengan 1. Kemudian U-nya adalah Y, turunannya adalah dy dx. Sehingga kita peroleh d dx dari UV. U-nya adalah Y, V-nya adalah X, sama dengan 4X pangkat 3. Dx-nya ini pindah ruas ke kanan, maka dd dari YX sama dengan 4X pangkat 3 dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Jadi ini kita integralkan, ya. Integral dari diferensial adalah fungsinya sendiri, kemudian integral dari 4X pangkat 3 dx sama dengan X pangkat 4 plus C, atau Y-nya sama dengan X pangkat 4 plus C per
X. Ini adalah penyelesaian umum persamaan diferensial. Nah, kalau mau ditanyakan silahkan. Kalau kurang paham silahkan. Saya beri waktu beberapa menit untuk memahami. Silahkan dulu. Kan asalnya kan dari ini kan kita punya pola. Oh, di sini sudah ada polanya ya. Polanya kan U aksen V ditambah V aksen U itu adalah D dx dari UV. U-nya apa? U-nya adalah Y. V-nya apa? V-nya adalah X. Jadi ddx dari UV, ddx dari YX. Nah, jadi ddx dari YX sama dengan 4X pangkat 3, dx-nya pindah ruas ke sini, integralkan. Integral dari diferensial. Integral dari diferensial adalah fungsinya sendiri, yaitu YX. Sama dengan integralnya ini sama dengan di sini. Begitu Mevita. Oke. Nah, selanjutnya yang lain ada pertanyaan? Iya, jadi kan kita punya bentuk umum, ya bentuk umumnya kan dy dx ditambah pxy sama dengan qx. Jadi di luar y itu adalah px. Nah kalau tandanya minus, ya minusnya itu masuk di px. Kan bentuk umumnya plus, begitu. Jadi bentuk umumnya itu adalah plus. Bentuk umumnya ini adalah plus. Tapi kalau misalkan munculnya adalah dy dx min pxy, jadi minusnya ini px-nya itu masuk minus, ya. Jadi misalkan dy dx diberi contoh oleh Elsa itu adalah misalkan dy dx min y per x, berarti px-nya sama dengan min 1 per x, begitu untuk Elsa. Jadi di luar y, ya, makanya kita perhatikan bentuk umum. Di luar y itu adalah merupakan px. Karena bentuk umumnya plus, maka di sini kita langsung plus, enggak. Sesuatu yang positif kadang nggak usah ditunjukkan. Kalau negatif sudah kelihatan nampak karena ditunjukkan, begitu. Jadi min, kalau misalkan min y gitu, min 1 per x, maaf. Jadi benar Elsa, jadi kalau misalkan px-nya yaitu min 1 per x, bukan 1 per x, tapi min 1 per x untuk Elsa.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Y-nya kan sama dengan X pangkat 4 plus C per X. Nah, ini adalah PUPD, penyelesaian umum persamaan diferensial. Nah, yang tadi ada syaratnya. Nah, syaratnya kita masukkan. Nih, syaratnya yaitu syaratnya yaitu Y 1 sama dengan 2. Artinya X-nya 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, kita punya Y sama dengan X pangkat 4 plus C per X. Jadi 2 sama dengan 1 pangkat 4 ditambah C per 1. Atau C-nya sama dengan 1. Karena per 1 kan tidak ada artinya, ini kalau kalikan silang kan 2. Berarti 1 pangkat 4 tetap 1. Ya kan? Berarti C sama dengan 2 kurang 1 atau C sama dengan 1. Nah, karena C-nya sama dengan 1, maka penyelesaian khusus itu, yaitu penyelesaian khusus persamaan diferensialnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 4 plus 1 per X. Jadi, syarat batas ini adalah digunakan untuk mencari C-nya. Nih, kalau penyelesaian umum mengandung C, penyelesaian umum masih mengandung C. Penyelesaian umum persamaan diferensial. Ini umum, tanpa syarat. Setelah kita masukkan syarat Y1 sama dengan 2, artinya Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 1, kita masukkan di sini, sehingga kita dapatkan nilai dari C-nya yaitu sama dengan 1. Setelah C-nya kita peroleh sama dengan 1, kalau kita masukkan di sini nih, C-nya kan sama dengan 1 ini, C-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X pangkat 4 plus 1 per X, yaitu penyelesaian khusus. Khusus apa? Hanya berlaku untuk Y2 tambah 1 kita dapatkan C. Itu. Jadi kalau mau kita, apakah dengan kita masukkan ini, ya, kalau misalkan kita masukkan lagi di sini, kalau kita masukkan di sini, kalau apakah ini 2, apakah 2 ini sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1 dibagi dengan 1, ya betul. Jadi untuk khusus untuk ini, kita peroleh C-nya sama dengan 1, begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini adik nulis. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita ke contoh 2. Tadi U-nya Y sama dengan U, X sama dengan V. Sedangkan satunya kemana, Bu? Maksudnya? Balik-balik lagi ya. Ini nih, kan ya. Kan gini, saya clear dulu ya, saya clear saja di sini. Ini kan kita punya pola, ya, kita punya pola D, DX, UV. UV itu kan sama dengan U aksen V ditambah dengan V aksen U, gitu. V-nya kan sama dengan X. Kalau diturunkan sama dengan 1. Y-nya sama dengan U. Maka diturunkan sama dengan DY DX. Jadi kita punya pola, ini polanya. U aksen V ditambah V aksen U. Itu sama dengan DDX dari UV.
DDX dari UV. U-nya apa? U-nya adalah Y. U-nya adalah Y. V-nya apa? V-nya adalah X. Jadi DDX dari YX. Begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Gimana? Dek, tutup, Dek. Ya. Jadi satunya nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kan kita punya pola. Pola ini yaitu polanya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Itu sama dengan U DDX dari UV. Jadi ya kita ambil hanya U dan V-nya saja gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Ini. Ya. DY/DX ditambah 2Y kotangen X sama dengan kosekan X. Di luar Y ini adalah PX. Tadi sudah dicontohkan sama Elsa. Kalau ada minusnya, kebetulan ini contohnya plus, jadi kita terima plus aja dulu. Jadi kalau misalkan min, ya minusnya ikut. Kalau di sini 2, jadi di luar Y, PX-nya adalah 2 kotangen X. Jadi biarpun nulisnya ini, jadi 2 kotangen X itu adalah PX-nya. Sehingga V-nya sama dengan E pangkat integral kotangen X dx. Kemudian sama dengan 2 ln sinus X. Untuk integral kotangen itu coba dibuka lagi rumusan nomor berapa? Untuk kotangen. Integral kotangen X itu rumusan nomor berapa? Nomor 6. Ayo, yang lain nomor berapa? Saya juga buka dulu. Kotangen X itu ya rumusan nomor berapa? 6? 11. Ya. 11. Kotangen X, jadi V sama dengan E pangkat integral 2 kotangen X dx. 2-nya di sini, integral kotangen adalah ln sinus X. Sehingga V-nya ini sama dengan sinus kuadrat X. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi V yang sama dengan E pangkat 2 ln sinus X itu sama dengan sinus kuadrat X. Jadi saya clear saja. V-nya itu kan sama dengan E pangkat integral kotangen X dx. Sama dengan 2 ln sinus X. Sama dengan sinus kuadrat X. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Nah, selanjutnya PD ya, PD-nya ini, terima kasih. PD-nya ini nih dikalikan dengan V-nya adalah sinus kuadrat X. Nih, jadi ini kalikan di sini, kalikan di sini, hasilnya adalah nih. DY dx ya. Kalau yang tadi kan V-nya kan sama dengan X. Kalau V-nya sama dengan X, maka ini adalah V-nya, maka V aksennya kan sama dengan 1. Gitu. Nah, di sini nih, DY dx sinus kuadrat X ditambah dengan, ini kan dikalikan V, ditambah 2 sinus kuadrat X kotangen XY sama dengan kosekan X sinus kuadrat X. Nah, ini
Sebentar. Nah, di sini nih, ya di sini nih, sinus kuadrat X itu sebagai V. Maka V aksennya sama dengan 2 sinus kuadrat X kotangen X. U-nya adalah Y, maka dy dx adalah U aksennya. Nah, pertanyaan saya, turunan dari sinus kuadrat X itu berapa? Turunan dari sin kuadrat X sama dengan? Turunan dari sin kuadrat X sama dengan? Dua sinus X cos X, betul. 2 sin X cos X, iya betul. Untuk Mevita, untuk adik, ya. Nah, sementara yang ada di sini, ya, itu benar 2 sinus X cos X itu betul, ya. Tapi di sini ditulis yaitu 2 sinus kuadrat X kotangen X. Apakah ini juga merupakan turunan dari sinus kuadrat X? Jadi V aksennya adalah 2 sinus kuadrat X kotangen X itu apakah turunan dari sinus kuadrat X? Kalau ini V aksennya salah, maka V yang kita hitung adalah salah. Tapi kalau V aksen ini adalah benar, maka ini adalah benar. Benar apa salah? Ayo, betul apa salah atau apa salah? Oh, betul. Iya, kalau kotangennya ini kita jabarkan, kotangen itu adalah cos per sin. Jadi persinnya dikalikan dengan sin kuadrat kan saling menghilangkan. Jadi ini adalah benar. Ini benar berarti V-nya juga benar. Nah, sampai di sini, kemudian kita punya pola, ya. Balik lagi sama, makanya dalam pengerjaan ini sesuaikan bentuk umum. Kalau sudah sesuai dengan bentuk umum, maka polanya ada. Polanya yaitu, di sini kan kita punya pola U aksen V ditambah V aksen U. Nah, itu sama dengan ddx dari UV. U-nya apa? U-nya adalah Y. V-nya apa? V-nya adalah sinus kuadrat X. Ini sama dengan sinus X. Karena apa? Nih, kosekan itu sepersin. Sinus dikalikan sinus kuadrat. Sepersin dikalikan sin kuadrat sama dengan sin. Nah, ini sama dengan sin. Nih, kemudian dx-nya ini pindah ruas ke kanan. D dari y sinus kuadrat x sama dengan sinus x dx. Integral dari diferensial. Jadi integral dari diferensial adalah fungsinya sendiri. Kemudian integral dari sinus x sama dengan min cos x plus c. Nah, selanjutnya Y sama dengan C minus cos X per sinus kuadrat X.
ini namanya PUPD, penyelesaian umum persamaan diferensial. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan dipahami dulu. Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Silahkan. Oke. Iya. Duanya mana duanya? Dua sinus kuadrat X cos X ini. Jadi duanya sinusnya hapus berarti 2 sinus X cos X. Itu untuk turunannya. Ada 2 ya, Hadid. Gitu. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, ya kurang 2-nya, iya. Oke, ya kita lanjutkan. Nih, aplikasinya untuk PD linear tingkat 1 itu di rangkaian listrik ya. Nih saya mundur aja, nanti kalau saya tulis di sini untuk mengerjakan di sini bingung, numpuk, jadi sementara ini saja di sini saja saya clearkan nih. Jadi abaikan backgroundnya ini ya. Di dalam rangkaian listrik yang sederhana, jadi RLC seri, jadi rangkaian listrik yang RLC seri, gambarnya, oh ini gini, lah. Ini adalah ini L-nya, ini C-nya. Anggap aja bagus ya. Salah lah. Udah nggak bagus ini. Pokoknya rangkaiannya sederhana seperti ini, RLC seri. Ini R-nya, ini L-nya, ini C-nya. Nah, di sini adalah potensial. Jadi potensial pada R adalah RI, ya enggak? RI.
Kemudian potensial, kita nggak menggunakan impedansi ya, karena kita ke PD. Jadi potensial pada pada L itu adalah L DI DT. L DI DT. Kemudian potensial pada kapasitor itu adalah 1/C integral I DT. Nah, ini adalah potensial potensial pada rangkaian RLC seri, rangkaian tertutup. Di sini adalah E-nya. Jadi jadi ini misalkan V1, V2, V3, jadi misalkan E sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Tapi di sini kan ada I, ada DI DT, ada integral. Nah, kita tahu bahwa arus ini adalah apa? Arus apa? Hubungan dengan kapasitor, dengan muatan. Arus adalah laju perubahan, bahasa matematikanya adalah laju perubahan muatan terhadap waktu. Karena ini terhadap waktunya sangat kecil, maka hitungannya adalah limit, sehingga I sama dengan dq dt. Jadi arus adalah laju perubahan muatan terhadap waktu. Karena waktunya itu mendekati 0, maka menjadi dq dt. I sama dengan dq dt. Nih, dari sini nih, kalau nanti kita kerjakan dalam satu rangkaian, ya, ini kalau kita tahu I sama dengan dq dt, maka ini bisa ditulis sama dengan dalam Q sama dengan R dq dt. Seperti itu. Nah, kemudian ini L-nya, kalau kita sudah belajar nanti PD tingkat 2, rangkaiannya sudah lengkap, yaitu RLC seri. Jadi ini nanti sampai dengan turunan kedua, berarti sama dengan L. Kalau I sama dengan dq dt, maka kalau DI dt, maka sama dengan turunan kedua, D2Q dt kuadrat. Nah, untuk yang ini sama dengan 1/C integral I-nya sama dengan dq dt. Kemudian ini dt. dt-nya bisa saling menghilangkan, dt-nya ini saling menghilangkan, maka hasilnya sama dengan 1/C, ini C ya, bukan L. 1/C integral dari diferensial, integral dari dq, yaitu Q. Nah, jadi untuk potensial pada kapasitor, kalau kita ambil kemuatan sama dengan Q/C. Jadi V yang sama dengan RI itu bisa ditulis juga sama dengan R dq dt. V yang sama dengan L DI dt sama dengan L D2Q dt kuadrat. V pada kapasitor itu sama dengan Q/C. Sampai di sini ada pertanyaan, kalian lebih ahli karena kalian di jurusan Telkom, diajari juga rangkaian listrik. Tapi kalau ini pingin ditulis, silahkan ditulis, saya beri waktu beberapa menit. Silahkan.
Sudah? Nah, selanjutnya yang di sini, suatu yang listrik terdiri dari resistor 8 ohm dan dihubungkan seri dengan suatu induktor L sama dengan 0,5 Henry dan suatu baterai E sama dengan 32 E pangkat min 8 T volt. Pada saat T sama dengan 0, arus juga 0. Tentukan besar arus pada saat T lebih besar 0. Jadi ini standar diketahui, R-nya sama dengan 8 ohm, L-nya 0,5 Henry, E-nya sama dengan 32 E pangkat min 8 T volt, I sama dengan I0 sama dengan 0. Jadi arus pada saat 0, 0. Yang ditanyakan adalah arus pada saat T lebih besar 0. Maka kita dapatkan persamaannya adalah ini. Persamaannya adalah rumus hukum Kirchhoff tentang potensial. Ya, hukum Kirchhoff dalam potensial kan adalah seperti ini. L dI dt ditambah RI sama dengan E, ya kan? Kalau di hukum Kirchhoff ini adalah minus E sama dengan 0. Sama dengan 0. Potensial dalam satu loop tertutup hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita tulis menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nilainya L sama dengan 0,5 dI dt ditambah R, R-nya sama dengan 8, 8I E pangkat E-nya sama dengan 32 E pangkat min 8T. Nah, di dalam bentuk umum dari PD tingkat 1, koefisien di sini adalah 1. Koefisiennya sama dengan 1, karena sama dengan 1 dan di sini ada setengah, maka kita kalikan 2. Sehingga 2 dikalikan setengah sama dengan 1, 8 kali 2 sama dengan 16, 32 kali 2, 64. Jadi PD-nya yaitu sama dengan, nih, sudah sesuai dengan bentuk umum. Hanya saja di dalam bentuk umum kita gunakan Y, tapi di sini gunakan I. Variabel dalam bentuk umum dalam X, di sini dalam T. Hanya situ saja. Nah, selanjutnya, mohon maaf, sebelum kita lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih. Nah, selanjutnya di luar I, ya kan? Terima kasih semuanya. Di luar I, kalau tadi kan di luar Y. Ini di luar I adalah PX, PT karena variabelnya T. Jadi di luar I adalah PT. Sehingga PT-nya sama dengan 16. Sehingga V sama dengan E pangkat integral PT, jadi E pangkat integral 16 dt atau sama dengan E pangkat 16T. Ini adalah V-nya. V ini sama dengan E pangkat 16T. Sehingga PD-nya dikalikan dengan V, yaitu DI DT dikalikan E pangkat 16T ditambah 16 E pangkat 16TI sama dengan 64 E pangkat min 8T E pangkat 16T. Nah, ini adalah V-nya, maka kalau diturunkan sama dengan 16 E pangkat 16T itu adalah V aksen. Kalau
I ini adalah U-nya, maka diturunkan adalah U aksen, yaitu DI-DT. Ya. Nah, kita punya pola U aksen V ditambah V aksen U itu sama dengan DDT dari UV. U-nya adalah I, V-nya adalah E pangkat 16T, sama dengan 64 E pangkat 8T. Karena di sini E pangkat min 8T, E pangkat 16T, jadi ini pangkatnya ini adalah dijumlahkan, sehingga kita peroleh 64 E pangkat 8T. Nah, sampai di sini dulu pelan-pelan. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah nah, D DT dari UV ini I E pangkat 16T sama dengan 64 E pangkat 8T. DT-nya ini pindah ruas ke kanan, kemudian kita integralkan. Jadi integral D I E pangkat 16T sama dengan integral 64 E pangkat 8T DT. Integral dari diferensial adalah fungsinya sendiri. Integral dari 64 E pangkat 8T DT sama dengan 8 E pangkat 8T plus C. Kalau ini semua kita bagi E pangkat 16T, jadi I-nya sama dengan I sama dengan 8 E pangkat min 8T plus C E pangkat min 16T. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya adalah masukkan syarat batasnya. Syarat batasnya adalah I0 sama dengan 0. Artinya apa? Pada saat T sama dengan 0, arusnya 0. Jadi kita masukkan di sini, nih, masuk di sini nih, 0, I-nya 0 sama dengan 8. E pangkat 0 sama dengan 1, jadi sama dengan 8, ditambah dengan C, E pangkat 0, 1, atau C-nya sama dengan minus 8. Jadi karena C-nya sama dengan min 8, maka IT sama dengan 8 E pangkat min 8T, min 8 E pangkat min 16T ampere.
ini adalah arusnya pada saat T lebih besar 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk ini? Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Untuk aplikasi contoh yang kedua, nih, suatu rangkaian listrik yang terdiri dari resistor 20 ohm dihubungkan seri dengan suatu kapasitor C sama dengan 0,05 farad dan suatu baterai E sama dengan 100 cosinus 2T volt. Pada saat T sama dengan 0, muatan dan arus juga 0. Tentukan besarnya muatan dan arus pada saat T lebih besar 0. Oh, salah nih ya. R-nya sama dengan 20 ohm. Ya, R-nya sama dengan 20 ohm, ini salah ya, 200 ohm. Kemudian C-nya sama dengan 0,05 farad, E-nya sama dengan 100 cosinus 2T volt. Pada saat awal muatan adalah 0. Muatan pada saat T sama dengan 0 adalah 0. Yang ditanyakan adalah muatan dan arus pada saat T lebih besar 0. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan rumus yang berapa tadi ya? Nih. Oh. Ini. Jadi, kalau R dengan C kan, di sini kalau kita gunakan R-nya adalah RI, C-nya adalah 1 per integral nih. Nah, ini kan mengandung integral, berarti menggunakan persamaan integral. Karena kita punya hubungan I adalah Q dq dt, maka kita gunakan rumus yang ini. R dq dt yang ini, R dq dt ditambah Q per C. Jadi, ini dengan ini, ya. Oke, kita lanjutkan di halaman berapa tadi? 22 ya. Nah, jadi kita gunakan rumus yang di sini langsung nih. Belum muncul di sini slide saya. Di kalian sudah muncul slide-nya? Sudah, di saya belum. Oh, udah. Oke. Terima kasih. Jadi kita gunakan ya, kita gunakan rumus R dq dt ditambah Q per C sama dengan E. Kalau kita gunakan arus tadi, di sini RI ditambah Q 1 per C integral I dt. Maka kan kita punya hubungan I itu kan sama dengan dq dt, ya. I sama dengan dq dt. Nah, ini kita tulis, jadi kita gunakan rumus ini.
Nah, R-nya sama dengan berapa? R-nya sama dengan 20 deki dt ditambah Ki per 0,05 sama dengan 100 kosinus 2T. Kita berubah ke dalam bentuk umum. Bentuk umum dari apa? Dari PD linear tingkat 1, yaitu koefisien yang ada di sini adalah 1, sementara di sini adalah 20, maka ini kita bagi dengan 20. Jadi di sini 20 dibagi 20 sama dengan 1, jadi deki dt Ki per 0,05 dikalikan 20 itu sama dengan 1, jadi sama dengan Ki per 1, jadi Ki sama dengan 200 bagi 25. Jadi deki dt plus Ki sama dengan 5 kosinus 2T. Sampai sini pertanyaan. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya di luar ini kan variabel Y-nya adalah Ki, variabel X adalah Ki. Nah, PT-nya itu sama dengan 1. Jadi di luar Ki ini adalah 1. Nah, di 1. Jadi V sama dengan E pangkat integral 1 dt atau E sama dengan V-nya sama dengan E pangkat T. Nah, selanjutnya kita kalikan PD-nya dengan V. Nih, oh maaf ini Ki ya, ini Ki. Ini adalah Ki. Jadi, kalau ini ada V-nya, maka ini adalah V aksen. Kalau Ki-nya ini adalah U-nya, maka D ini adalah U aksen. Tetap bolanya adalah UNV ditambah V aksen U. Nah, sama U nanti E pangkat sama dengan 5-2T E pangkat T. Kemudian ini ke kanan pangkat T sama dengan 5 integral E pangkat T. Suaranya putus-putus. Halo. Nah, berdasarkan gini, ada suara putus atau long. Alhamdulillah ini 27 berarti 26 yang masih putus-putus kah? Waduh, detik terakhir putus ya. Masih alon-alon ya, pelan-pelan ya.
Ya, kasih. Gak tahu tiba-tiba sinyalnya hilang gitu di sini enggak. Saya tadi coba untuk chat pun nggak bisa ke record di situ tadi. Oke ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini nih ya. Jadi integral dari D diferensial ini adalah merupakan integral parsial. Karena ini merupakan integral parsial, saya menggunakan menggunakan operator D. Eksponen dikalikan trigonometri. Jadi hasilnya sama dengan nih. Ya, hasilnya sama di sini, sehingga H-nya jadi E pangkat T ini kan hapus dengan di sini tinggal ini. Jadi Q sama dengan 2 sinus 2T. Ini kan sama dengan minus 5. Min 5 dengan 5 ini hapus. Min-minnya jadi plus. Ini plus. Kemudian E pangkat T-nya ini hapus dengan D, sehingga C-nya E pangkat minus T. Sampai di sini. Silakan dipahami dulu beberapa menit. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nih ada syaratnya tadi. Muatan pada saat T 0. Jadi muatan 0 pada saat T sama dengan 0. Jadi Q0 sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis di sini nih, kalau ini kan lupa nggak ketulis nih. Ini dari sini saja dah. Saya clear ya. Dari sini artinya apa? Muatannya 0. Saya tulis. Ini yaitu muatannya 0 pada saat sama dengan 0. 2 sinus 0, 0. Cos 0, tuh, berarti ditambah dengan 1. Ditambah dengan E pangkat 0, 1. 1 kalikan C. Sehingga C-nya sama dengan min 1. Jadi C-nya sama dengan min 1. Nih sebenarnya di sini sudah ditulis, tapi asalnya dari mana biar kelihatan, ini saya tulis di sini. Ya, nih 0 tambah 0 tambah 1 tambah C, sehingga C-nya sama dengan min 1. Nah, karena C-nya sama dengan min 1, maka arus pada saat T lebih besar 0, yaitu Q-T sama dengan 2 sinus 2T plus cos 2T, kan C-nya sama dengan min 1, jadi min E pangkat minus T Coulomb. Nah, arusnya yaitu I adalah dq dt. Tinggal diturunkan. 2 sinus 2T sama dengan 4 cos 2T. Turunan dari cos adalah min, jadi min 2 sinus 2T. Turunan dari E pangkat min T sama dengan min. Jadi min plus E pangkat minus T
ampere. Ialah arusnya, ini adalah muatannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Rumus yang mana? Yang di awal? Jadi kan kalian orang teknik loh, teknik telekomunikasi, rangkaian listrik sudah ya. Tadi di halaman berapa ya nih? Oke, nih maaf. Nih, jadi rumusan ini nih ada, kalian sudah memperoleh gitu. RLC ya, sudah. Nah, tinggal masangkan. Jadi kalian punya ini sudah dicatat kan untuk Hafid? Ini sudah dicatat kan? Nah, ini potensial pada R, potensial pada L, potensial pada kapasitor C. Nah, sudah dicatat. Kemudian kalau memasangkan di rumus kan gitu, Hafid ya. Rumus di mana? Kalau ini sudah, ini hanya kan kita hanya punya tiga. Nah, nih, maaf, rumus ini yang ditanyakan ini saya clear saja dulu. Nah, yang ada adalah R dan L. Kalau R sama L, berarti kita balik ke rumus di sini. Oh, R sama L, cukup pakai I saja. Karena apa? Nggak, R dengan L itu ada muatan. Muatan itu letaknya pada kapasitor. Kan ada tidak mengandung muatan. L induktor tidak ada muatan. Jadi kita gunakan L ya. Ini V-nya adalah nih RI dan L-nya adalah LDIdt. Tapi kalau misalkan nanti kita sudah belajar matematika 2 itu RLC berarti kita gunakan yang ini, rumus yang biru. LD2Q-dt nih. Nah, rangkaian ini kan mengandung kapasitor. Kalau mengandung kapasitor ya kita gunakan rumus pakai kapasitor begitu. Pakai muatan, pakai Q. Jadi kita punya rumus di sini. Nah, ini kita tinggal melihat di soalnya maunya apa soal tersebut, rangkaiannya apa. Oh, ternyata hanya RL. Kalau RL berarti kita gunakan rumus yang ini saja. Nah, itu. Kalau yang berikutnya, nah, kalau yang RC ya RC. Kalau kita gunakan I kan RI, kemudian kapasitornya kan integral. Jadi kita belum mempelajari persamaan integral. Nah, maka ada hubungan DI/dt, I sama dengan DI/dt, maka kita gunakan muatan. Karena apa? Kapasitor ada muatannya. Ya, muatan itu kan letaknya di pada kapasitor kan? Begitu Hafid. Jadi kita nggak terlalu susah, ini hanya 3. Ada di rangkaian sederhana itu ada L, ada R, ada C. Induktor, resistor, kapasitor. Hanya rumusannya hanya ini. Jadi kalau misalkan RL ya LR ya LDIdt ditambah RI. Kalau ini pakai muatan karena di sini adalah integral. Kalau pakai I semua maka ini RI, di sini adalah 1/C integral IDT. Kita belum mempelajari persamaan integral. Maka yang kita pelajari persamaan diferensial dan kita tahu bahwa arus itu adalah laju perubahan dari muatan terhadap waktu atau I sama dengan dq/dt, maka R-nya ini RI itu diganti R dq/dt 1/C Q. Nah, atau Q/C ini.
Jadi kita tinggal masangkan. Tapi kalau lengkap, maka ini turunan kedua D2QDT, DQDT, kemudian ini Q per C. Karena dalam rangkaian tersebut ada kapasitornya, berarti ada yang mengandung muatan. Begitu. Hafid, gimana? Oke, ya. Pelan-pelan dipahami. Jadi rangkaian yang sederhana, kalau R bagaimana, kalau L bagaimana, tadi ini buat catatan sendiri. Kalau memang perhitungan arus maupun muatan untuk di rangkaian listrik sendiri metodenya tidak sama, tapi sebenarnya dihitung sama. Tapi mereka menggunakan metode apa? Pakai impedansi kan, pakai XL kan? Ya, pakai impedansi X gitu. Ya. Pakai XL itu impedansi pada induktor, kan gitu. Nah, materi kita PD kan saya nggak mungkin bahas impedansi, dan impedansi adalah miliknya beliau-beliau pengajar rangkaian listrik. Jadi saya aplikasinya memang di rangkaian listrik, tapi dari PD, dari persamaan diferensial, begitu ya. Jadi gini, kalau misalkan karena kalian praktikumnya nggak pernah praktikum ini offline kan. Jadi praktikum offline untuk rangkaian listrik itu kalian merangkai ada L, ada C. Nah, secara praktis tidak akan pernah ketemu lagi. Di sini misalkan nih. Ini kalau kita orang matematika bisa menentukan waktu sekian detik muatannya dalam sekian detik. Tapi kan tidak bisa mati dalam detik. Langsung muatan maksimal. Jadi kalau misalkan sudah ketemu seperti ini, muatan maksimal, nah baru kita bisa mendapatkan muatan maksimal. Dicocokkan secara praktis dan teoritis hampir sama. Ada memang dalam kadang-kadang mata kita mengamati dari dari alat ukurnya itu kadang-kadang kita selip mata. Kalau dalam perhitungan kan hitung angka pasti kita pakai kalkulator kleng selesai, angkanya lebih valid daripada pengukuran. Nah, ke praktikum pengukuran, tapi ya mohon maaf selama satu semester belum pernah pegang alat-alat untuk praktikum. Ya, kita nikmati pandemi ini, begitu. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, terima kasih. Selanjutnya, nih. Ada soal 2 kali sebegitu gas. Nah, UAS kita materinya ya saya kirim nanti ini aja materinya yang pernah adalah integral parsial ya. Pertama adalah integral parsial, kemudian integral fungsi rasional, kemudian bilangan kompleks dan diferensial. Jadi soalnya ada 4 itu tentang rasional, bilangan kompleks dan persamaan diferensial. Ada 4 soal
Saya cek jadwal muncul soalnya, tapi saya belum ambil karena ini saya baru bikin soalnya. Nah, putus-putus lagi. Untuk soal UAS-nya yaitu integral parsial, kemudian integral fungsi rasional, saya ulangi, parsial satu soal, rasional satu soal, bilangan PD ini tugas. Maaf semuanya itu. Semoga Allah bulan akhir sudah berlalu, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi kita bisa kuliah offline. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya sama-sama dalam satu semester ini kita berkomunikasi, berinteraksi tanpa tatap muka, dan saya minta maaf selama satu semester ini dalam pengajaran kita mungkin saya ada salah-salahnya, saya minta maaf semuanya. Dan semoga di semester akan datang kita bisa tatap muka, biarpun mungkin tidak boleh bersalam-salaman, tapi kita bisa bertatap muka dan semuanya kita sehat selalu. Amin. Ya. Saya minta maaf semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Kemudian dalam UAS nanti kita diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan semua mata kuliah yang diberikan. Amin. Saya izin untuk copy dari chatting ini.